Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Irfan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait laporan ujian akhir semester mata kuliah front-end programming kami. Kami dari kelompok 7. Di sini kami memegang UMKM Ponti Jaya Motor, di mana UMKM itu menjual terkait spare part dan jasa servis yang mereka miliki. Di sini kami anggota ada ketua kami, Daryl, anggota Delvin Sulistyo, Gunadi, Juan Jefferson. Selanjutnya terkait pendahuluan, di mana latar belakangnya itu mengenai industri otomotif yang dimana terkait dengan kendaraan roda 3 yang memiliki pasar yang unik dan stabil, di mana sampai saat ini memiliki probabilitas untuk mendapatkan keuntungan sangat tinggi. Di sisi lain, banyak juga pelaku usaha yang sangat bergantung dengan marketplace atau toko online, seperti Shopee, Tokped. Nah, dengan adanya tantangan itu kami menyadari bahwa solusi digital untuk yang mandiri ini dapat mengembalikan kendali bisnis kepada pemilik usaha. Sehingga kami menghadirkan website yang kami buat sekarang pada saat ini melalui Vercel. Selanjutnya analisa front end, di mana di sini kita terkait Figma. Yang pertama ada homepage. Ini masih Figma, di mana dia ada tampilan home dengan berisi lihat katalog, jasa servis, di mana dia juga memberikan produk-produk yang paling dicari, produk-produk paling terlaris, dan juga dia bisa memiliki fitur untuk masuk sebagai user. Selanjutnya, di bagian bawahnya homepage, itu ada beberapa hal terkait jasa, penjelasan terkait Ponti Jaya Motor, dan kontak dari Ponti Jaya Motor itu sendiri. Next, katalog. Nah, di sini katalog termasuk dari bagian dari produk. Ini juga kita masukkan ke dalam database. Next. Nah, ini bagian keranjang, di mana keranjang itu dia bisa memesan beberapa produk-produk, terus dia bisa langsung beli sekarang. Di mana dia juga selain itu bisa mengatur alamat dari sang user. Next. Di bagian home admin, ini dia terkait bagian admin, di mana dia bisa tutup toko, terus dia bisa melihat performa toko, produk terlaris, stok menipis, produk-produk, dan pesanan. Selanjutnya daftar produk. Di sini kita bisa nambahin produk di sini, menghapus produk, mengubah kuantiti, jenis, maupun deskripsi dari barang tersebut. Lalu pesanan admin. Di sini kita bisa ngelihat pesanan-pesanan terkait yang udah dipesan oleh user. Next. Nah, ini bagian pop-up, di mana pop-up-nya itu pas di katalog, kita pencet keranjang, dia bakal langsung keluar pop-up. Seperti ini. Dia bisa masukin keranjang, bisa juga langsung chat toko. Dan dia ada berisik ya, deskripsinya gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Delvin. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan website yang sudah jadi atau yang sudah di-deploy. Bisa dilihat untuk tampilan homepage ini berbeda dengan yang di Figma, kita buatnya ini lebih rapi. Jadi pada tampilan website ini juga kita banyak mengalami perubahan, terutama di fitur keranjangnya. Nah, di sini udah bisa memencet kalau misalkan kita ingin men-search bagian produk yang paling banyak dicari. Ini kalau misalkan kita klik, bisa dilihat di sini ada bagian keranjang, beli langsung, dan chat toko. Nah, kalau misalkan kita klik pun chat toko, maka dia bisa langsung chat admin. Itu perubahannya. Pada tampilan Figma itu belum ada. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya ini ada jasa. Nah, jasa ini gunanya buat melakukan pertukaran jasa gitu. Buat servis rem, servis ganti oli, ganti mesin, ringan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada fitur chat. Kalau misalkan dia pencet hubungi kami, maka dia akan chat dengan admin yang tampilannya mirip seperti ini. Nah, lalu di bawahnya ada deskripsi singkat tentang apa itu Poti Jaya Motor. Terus di bawahnya ini ada hubungi kami untuk lebih lanjut, ada di WhatsApp maupun Gmail. Oke, selanjutnya kita akan ke login page. Nah, login page ini seperti biasa, login pada biasanya. Tapi kalau misalkan user belum punya akun buat membuat, maka dia akan diarahkan ke daftar page. Nah, ini dia masukin email dulu, kemudian harus ada kirim OTP. Dan OTP-nya ini secara real akan dikirimkan ke Gmail-nya. Oke, kalau misalkan udah buat akun, maka dia akan dialihkan lagi ke login page sini untuk login berdasarkan email dan juga password yang udah dibuat tadi. Oke, selanjutnya kita akan ke katalog produk. Nah, katalog produk ini adalah berisi tentang page di mana produk-produk di Ponti Jaya Motor itu dijual. Semuanya ada di sini. Nah, kalau misalkan kita klik salah satunya aja, maka dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di fitur katalog produk ini juga ada bagian search dan filter. Nah, search-nya ini bisa dilihat kalau misalkan kita cari misal kayak gini. Nah, ini tensioner. Nah, kalau misalkan fitur filternya itu ada yang terbaru, ada yang terendah, dan juga ada yang tertinggi.
Oke, terus untuk bagian chat toko juga sama kayak yang tadi depan. Sekarang keranjang. Nah, kalau keranjang ini tampilannya ini udah kayak gini, lebih bagus dari yang sebelumnya di Figma. Tombol-tombolnya juga udah berfungsi dengan baik. Terus juga ada fitur ubah alamat di bagian ubah sini. Oke, ini adalah tampilan kalau misalkan user pengen membayar. Nah, di sini juga ada page transaksi yang berisi tentang daftar dari transaksi yang user habis beli gitu. Habis itu di bagian profile. Nah, di bagian profile itu di sini kita buat dia bisa mengubah alamat di sini. Hampir sama dengan yang di page keranjang tadi. Oke, selanjutnya ke home admin. Ini hampir mirip dengan Figma, cuma bedanya di sini lebih bagus lah. Kita ada buat total pendapatan, dalam keranjang, dan lain-lainnya. Nah, di sini gua ada fitur tutup toko. Kalau misalnya kita tutup, ya user nggak bisa beli. Bisa beli, tapi pengirimannya itu akan lambat. Seperti ini tampilannya. Terus produk admin ini buat ngecek-ngecek apa yang diedit, terus juga bisa ngapus produk, bisa ngedit juga, terus bisa menambahkan produk yang diinginkan dan pasti udah ada tercantum. Di usernya juga sudah otomatis ada. Nah, ini buat buat hapus produknya. Oke, kemudian di sini ada pesanan admin. Pesanan admin ini ya buat ngelihat detail transaksi dari yang user udah beli ke antara user sama admin. Di sini juga dia bisa ngubah status dari si adminnya itu, dari status barangnya. Nah, di sini juga ada chat admin. Chat admin ini ya tempat antara admin sama si user itu ngechat. Kalau misalkan tadi user tampilannya itu ada di pojok kanan, kalau admin itu lebih full dia tampilannya. Oke, selanjutnya untuk analisa backend akan dijelaskan oleh teman saya Gunadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian backend. Di sini backend kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu ada Node.js. Lalu di sini database kami menggunakan MongoDB karena fleksibilitasnya itu kami bisa menyimpan berbagai jenis produk dan beberapa atribut lainnya. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan beberapa middleware, yaitu pertama ada Mitrend untuk pembayaran digital secara otomatisnya. Lalu ada Cloudinary sebagai penyimpanan gambar dan produk-produknya itu. Lalu ada Brevo untuk pengiriman OTP-nya. Lalu ada Google Map sebagai lokasinya. Lalu selanjutnya kita akan ke skema dari basis datanya atau skema database. Pertama itu ada collection user, ada nama username, email, password, dan lain-lain. Lalu ada OTP-nya, dia akan mengirim verifikasi OTP secara sementara, lalu digunakan oleh user. Lalu selanjutnya ada produk dan layanannya. Lalu di sini ada collection spare part, di situ ada nama, harga, stok, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada service, mirip-mirip kayak di spare part, tapi dia bersifat jasa. Lalu selanjutnya di sini ada transaksi, ada keranjang di sini, keranjang, dan juga ada riwayat pesanan. Lalu selanjutnya di sini ada collection message, di sini ada dia menyimpan sebuah riwayat chat atau obrolan antara pengguna dan admin. Lalu di sini ada collection store config, di sini sebagai untuk menjelaskan status tokonya buka ataupun tutup. Lalu selanjutnya di sini kita akan fungsional backend ya. Pertama-tama di sini kami menggunakan fungsi sebagai berikut. Di sini fungsinya itu sebagai penghubung antara backend dan frontend-nya. Lalu di sini kami juga menggunakan cross sebagai konfigurasi secara manual di setiap responnya untuk mengizinkan frontend Next.js untuk mengakses API. Lalu selanjutnya di sini ada produk upload, di sini menggunakan configuration Cloudinary. Lalu di sini transaksinya itu kami menggunakan post API order create buat detail keranjangnya. Lalu selanjutnya di sini ada pembayaran. Di pembayaran itu kita akan memanggil Mitrends, lalu diverifikasi dan user akan mengkonfirmasinya dan user melakukan pembayarannya. Dan juga tag-nya itu akan berubah dari menunggu pembayaran menjadi diproses. Lalu ada komunikasi secara real time. Kita ini menggunakan API, endpoint, API, message, dan history untuk menyimpannya. Selanjutnya di sini ada logika bisnisnya itu. Di sini untuk menjaga akurasinya itu kami menggunakannya juga auto complete order, di mana kalau pesanan user itu sudah berstatus tiba, kalau user belum mengkonfirmasi dalam waktu 12 jam, dia akan otomatis update. Pesanannya menjadi tiba dan juga di dashboard admin juga akan berubah. Lalu selanjutnya ada di sini integrate front end ya. Di sini ada kayak kirim OTP yang sudah saya jelaskan. Di sini dia akan memicunya backend-nya via Brevo. Lalu di sini dia akan bisa login dan akun akan disimpan. Lalu selanjutnya itu ada fitur checkout, di mana fitur checkout ini dia akan memanggil Mitrends
Lalu WeTransfer itu bakalan muncul di Windows kita sendiri atau di pembayaran dan bisa digunakan oleh pengguna. Selanjutnya dia ada fitur lokasinya. Di sini ada di navbar user dan di keranjang. Lalu pengguna bisa memberikan saran alamat dan otomatis akan dikasih tahu alamatnya oleh Google Map-nya. Lalu selanjutnya di sini ada dashboard Amin, banyak menyajikan data bisnis seperti contohnya produk terlaris dan total pendapatan. Sekian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Daryl. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tahap deployment dari website kami yaitu Patijaya Motor. Jadi untuk teknologi yang kita pakai untuk deployment ini kita menggunakan Vercel untuk front end dan Railway untuk back end. Jadi untuk cara setupnya cukup mudah. Kenapa kita pilih Vercel? Karena untuk setupnya cukup mudah ya. Di Vercel kita bisa login menggunakan akun GitHub kita dan di situ akan muncul list repository kita. Dan di sini pada kasus ini kita menggunakan repository yang bernama Patijaya Motor. Lalu kita tinggal pilih aja folder front end-nya dan kita masukkan env yang ada di front end. Seperti contohnya tuh Trans Client Key dan juga Google Maps API Key kita ke env Vercel-nya. Habis itu kita tinggal deploy dan dia bakal otomatis build. Pada proses build ini dia akan install semua package-package yang dibutuhkan oleh front end. Dan jika deployment sudah selesai tanpa error, maka front end kita sudah fully deploy, tapi backend-nya belum nih. Untuk backend-nya kita menggunakan Railway karena juga gampang setupnya seperti Vercel. Dia tuh tinggal login pakai GitHub biasa dan dia bakal muncul list-list repository yang sama. Di sini kita pilih Patijaya Motor. Habis itu kita pilih folder backend-nya. Lalu kita tinggal masukkan env dari backend karena env dari backend ini cukup banyak ya. Kayak dia tuh ada MongoDB URI, Node env, lalu ada env dari Mitrans dan juga Node Mailer yang kita pakai ada env-nya juga. Dan karena di sini kita pakai API dari Cloudinary untuk hosting gambar ya. Jadi kita juga perlu masukkan env dari Cloudinary ini. Nah, lalu cukup seperti itu, kita tinggal deploy aja di Railway-nya seperti Vercel dan dia bakal build juga otomatis. Dan jika tidak ada error, sini backend kita sudah sukses di deploy, fully deploy. Langkah selanjutnya tuh kita perlu copy link dari API backend kita yang ada di Railway. Setelah itu, kita tinggal memasukkan saja ke env variabelnya Vercel ini. Jadi kita bikin env baru di Vercel ini, namanya tuh next public API URL. Jadi dia nih isinya link API dari Railway agar frontend-nya bisa berkomunikasi dengan si backend API Railway ini. Dan di Railway kita juga lakukan hal yang sama, yaitu kita nge-copy link dari Vercel kita yang sudah kita fully deploy, lalu kita masukkan variabel env baru bernama next public API juga. Di sini tuh biar backend-nya bisa berkomunikasi langsung dengan Vercel-nya juga. Jadi cukup seperti itu untuk deployment-nya. Nah, tapi karena kita menggunakan ngrok dan ngrok ini saya tidak menemukan cara untuk di hosting. Jadi walaupun backend dan frontend sudah jalan, untuk transaksi kita menggunakan Mitrans. Jadi mau tidak mau ngrok ini harus tetap dijalankan jika ingin melakukan transaksi. Jadi kita perlu menjalankan Node Server JS di PC atau laptop, lalu kita baru bisa menghosting ngrok tersebut dan transaksi baru bisa berjalan dengan sukses. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk bagian deployment.